Hai semuanya, perkenalkan nama saya Krisdayanti Bu Ulele dengan NPM 222905189, jurusan Farmasi Universitas Cut Nyak Dien Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu aspek CDOB atau cara distribusi obat yang baik, yaitu aspek operasional berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2020. Apa itu CDOB? CDOB adalah cara distribusi obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran yang sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Penerapan CDOB dilaksanakan oleh fasilitas distribusi obat atau bahan obat, yaitu pedagang besar farmasi atau yang sering disebut PBF, dan instalasi farmasi milik pemerintah. Adapun tujuan CDOB sendiri ialah untuk mempertahankan mutu dan integritas obat sepanjang jalur distribusi. Berikut adalah topik atau hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai aspek operasional dalam CDOB. Yang pertama ada kualifikasi pemasok dan kualifikasi pelanggan. Untuk pemasok harus dipastikan memiliki izin, memastikan calon pemasok sesuai, kompeten, dan dapat dipercaya. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah reputasi atau tingkat keandalan, obat yang rawan pemalsuan, penawaran dalam jumlah besar yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas, serta kewajaran harga. Untuk pelanggan, harus dipastikan obat disalurkan ke pihak yang berwenang. Ada pemeriksaan secara berkala, pemantauan tiap transaksi, dan melaksanakan penyelidikan apabila terdapat penyimpangan. Selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan harus dipastikan diterima dengan benar dari pemasok yang disetujui, barang tidak rusak atau tidak berubah selama transportasi, dan tidak kadaluarsa atau mendekati tanggal kadaluarsa. Pada saat pengiriman, pencatatan perlu dilakukan terhadap nomor batch, jumlah, dan tanggal kadaluarsa. Untuk pengiriman, juga harus dicek atau diperiksa keutuhan fisik, fitur, dan label dari kemasan. Kemudian untuk penyimpanan, ini harus dilakukan sesuai rekomendasi industri, memperhitungkan volume pemesanan dan kapasitas sarana. Barang disimpan secara terpisah dari produk selain obat dan terlindungi dari cahaya, suhu, kelembapan, maupun faktor lain. Kemudian, kontainer dibersihkan, rotasi stok sebaiknya mengikuti kaidah persyaratan berdasarkan VFO, dan stok opname dilakukan secara berkala. Perbedaan dari stok ini harus diselidiki serta terdokumentasi dengan jelas. Selanjutnya, pemisahan dan pemusnahan. Obat atau bahan obat khusus harus dipisahkan, misalkan narkotika, psikotropika, atau prekursor, ataupun obat lainnya. Kemudian, pemusnahan dilakukan untuk obat atau bahan obat yang tidak memenuhi persyaratan, misalnya yang sudah terkontaminasi atau terjadi kerusakan pada kemasan dan sebagainya. Selanjutnya, penerimaan pemesanan. Hal-hal yang perlu dipastikan, penanggung jawab adalah pemesan terdaftar sebagai anggota atau pelanggan yang telah terverifikasi. Yang kedua, nama dan alamat penanggung jawab sarana pemesan. Yang ketiga, nama, bentuk, kekuatan sediaan, jumlah, dalam bentuk angka dan huruf, dan isi kemasan dari obat atau bahan obat yang telah dipesan. Yang keempat, nomor surat pesanan. Yang kelima, kelengkapan surat izin seperti SIPA atau SIP-TTK, penanggung jawab sarana pemesanan. Yang keenam, ada kewajaran jumlah dan frekuensi, termasuk kapasitas penyimpanan. Kemudian, jenis obat juga perlu ditimbangkan, terutama untuk obat-obat yang sering disalahgunakan. Yang ketujuh, ada lokasi dan kondisi pelayan harus diperhatikan. Selanjutnya, pengambilan. Proses ini perlu dilakukan sesuai dengan dokumen yang ada, dengan masa simpan yang cukup, berdasarkan VFO, dan nomor batch perlu dicatat.
Kemudian untuk pengemasan obat atau bahan obat perlu dikemas untuk mencegah kerusakan, kontaminasi, dan pencurian. Kemasan perlu dipastikan memadai untuk mempertahankan kondisi penyimpanan, serta yang terpenting adalah harus tersegel dengan baik. Kemudian pengiriman. Pengiriman ini ditujukan kepada pelanggan yang memiliki izin. Penyaluran khusus harus dilengkapi dengan dokumen serta pengiriman sesuai persyaratan dan terdokumentasi. Dalam dokumen tersebut harus tertera tanggal, nomor dokumen transportasi, yang kedua nama, nomor telepon, status penerima, yang ketiga nama, nomor batch, expired, dan jumlah obat. Yang keempat ada tanda tangan personel, nama, SIPA atau SIP TTK, dan stempel. Yang terakhir ada ekspor dan impor, dilakukan oleh fasilitas distribusi yang memiliki izin. Personil yang terlibat harus memiliki kemampuan, kalau perlu pelatihan atau pengetahuan farmasi, dan dapat dihubungi. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.